Financial Industry Editors Forum and Think on Tour 2022 berlangsung di Singapura. Forum ini membahas sejumlah isu, di antaranya keamanan data konsumen, central bank digital currency, serta pemanfaatan sistem cloud. Forum yang diselenggarakan IBM ini juga membahas perbedaan gerak industri bank dengan fintech company. Selain membahas isu, forum ini juga menampilkan perkembangan sistem dan teknologi yang dimanfaatkan industri perbankan dan finansial. Problem daripada bank kebanyakan adalah mereka itu jalan sendiri-sendiri, silo gitu. Jadi create actually more complexity, mereka ada CIO-nya sendiri-sendiri, mereka risk-nya juga sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk mereka itu gerak lebih semakin susah lagi dibandingin sama fintech company. Dan fintech company kan lebih flat dari organization hierarchy. Secara structural mereka nggak terlalu kompleks, dan fintech itu biasanya mereka fokus ke satu area spesifik dan they just do actually very well in that specific area. Makanya fintech itu, kalau term saya itu saya bilang itu unbundling actually the banking system. Ya, dan untuk mengetahui lebih banyak Financial Industry Editors Forum, dan kita telah bersama Brigita Manohara di Singapura, pemirsa. Halo Brigita, seperti apa isu hangat yang dibahas dalam Forum Industri Keuangan di Singapura? Ya, Tiara harap terima kasih. Memang seperti yang tadi Tiara juga sudah sampaikan, ada beberapa isu yang dibahas dalam agenda kita pada sepanjang hari ini. Kita sudah melakukan 2 kali roundtable discussion tentunya dengan para pakar yang ada di industri finansial dan juga industri perbankan. Seperti yang tadi juga sudah Tiara mention bahwa ada beberapa isu yang menjadi catatan dan pembahasan, terutama berkaitan mengenai security, karena ketika kita bicara mengenai industri perbankan, ini haruslah identik dengan kepercayaan atau trusting dari para konsumennya, yakni para nasabah yang memanfaatkan industri atau menjadi konsumen dari industri perbankan dan juga industri finansial. Selain itu, selain cyber security, yang juga menjadi catatan adalah bagaimana kemudian tentang central bank digital currency yang selama ini juga semakin marak berkaitan mengenai kripto dan lain-lain, dan ini juga menjadi catatan. Yang juga menjadi perhatian dalam pembahasan kali ini adalah bagaimana kemudian membangun konektivitas dan juga sinergi antara perbankan tradisional dan juga perbankan modern, karena sekarang ini sudah mulai bergeser ke open banking, dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan, khususnya bagi perbankan tradisional, untuk bisa mendiversifikasi bisnis yang dimiliki saat ini supaya bisa menggrab konsumen lebih banyak lagi, terutama bagi para kaum milenial. Mengingat ketika kita bicara tentang milenial, ini sudah mulai bergeser perkembangannya, mereka mulai menyukai fintech dan lain-lain. Meskipun kalau kita melihat karakteristiknya dari industri perbankan yang tradisional dan juga fintech, ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan sekali. Nah, memang kalau kita mengikuti perkembangan dalam diskusi tadi yang dibahas, ini salah satu yang juga menjadi acuan adalah berkaitan tentang regulasi di masing-masing negara yang tentu berbeda berkaitan mengenai perkembangan industri finansial dan juga perbankan ini. Nah, di Indonesia sendiri ini ada beberapa catatan yang tadi juga sudah di-mention, bahwa sampai saat ini hal yang menjadi pembahasan utama adalah tentang keamanan dari data konsumen, karena cyber kriminal ini berkaitan mengenai data konsumen juga menjadi perhatian, mengingat kalau kita ikuti beberapa waktu belakangan ini sempat terjadi kebocoran data konsumen tersebut. Dan hal yang juga menjadi catatan Tiara, ini berkaitan tentang green economy juga menjadi perhatian dalam pembahasan ini. Kita mungkin bisa Anda informasikan juga lantas seperti apa sebenarnya gambaran pertumbuhan industri keuangan ke depannya khususnya di Indonesia? Ya, kalau tadi kami sempat berbincang dengan Bapak Bambang Purwanto yang merupakan Regional Vice President SAB, ini dijelaskan bahwa industri fintech ini sangat berkembang pesat ya, dan kalau kita ikuti perkembangannya, akuisisi fintech sendiri juga mengakuisisi beberapa bank, yang tentu ini menjadi catatan menarik karena Indonesia dengan konsumen pasar dan penduduk yang sedemikian besar ini sangat menarik bagi industri finansial. Artinya potensi-potensi yang dimiliki untuk bisa terus dikembangkan ke depan ini masih cukup
cerah, kira-kira seperti itu. Tetapi memang terkait tentang regulasi harus kita pisahkan agar industri ini bisa berkembang dengan baik, karena sekali lagi ini keamanan data menjadi mention highlight yang terus menerus digaungkan dan dibahas tadi. Oleh karenanya memang penyedia jasa untuk bisa melakukan pengamanan terhadap data konsumen, mengingat termasuk juga cloud system yang saat ini digunakan oleh perbankan, ini menjadi penting, Tiara, mengingat infrastruktur ini adalah hal yang perlu menjadi perhatian apabila ingin melakukan diversifikasi bisnis, terutama dari perbankan tradisional. Tiara. Ya, beri kita selain pengamanan data konsumen yang tadi juga sempat dimention, serta juga beberapa hal yang perlu diwaspadai, apakah antisipasi lain yang kemudian ini sempat dibahas dalam forum tersebut, Brigita? Ya, memang saat ini para perbankan terus memanfaatkan perkembangan teknologi yang dilakukan oleh para vendor untuk bisa membuat agar tingkat keamanan semakin terjamin, Tiara, mengingat saat ini para hacker juga semakin jeli dalam melihat potensi-potensi untuk melakukan pembobolan data, termasuk juga bagaimana kemudian perbankan ini bisa memprotek apabila nantinya ke depan dia menggunakan cloud publik. Nah, ini yang kemudian juga menjadi bahasan lebih lanjut dalam 2 kali roundtable yang baru saja saya ikuti bersama dengan teman-teman di sini, para editor yang diundang. Nah, karena memang ketika kita bicara mengenai cloud system dan ini merupakan ranah publik, bagaimana kemudian jaminannya sehingga tidak menimbulkan kecemasan bagi para konsumen yang sekarang ini, kalau dari catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Purwanto juga, bahwa memang saat ini konsumen ingin hyper personalized gitu ya, ada keinginan tersendiri yang dimiliki apa yang diinginkan oleh konsumen ini terhadap dunia perbankan, yang tentunya apabila tidak difasilitasi ini bisa berdampak pada perkembangan perbankan itu sendiri, Tiara. Baik, Brigita, lantas apa kemudian agenda selanjutnya dalam Financial Industry Editors Forum ini? Ya, memang menarik karena tadi kita sempat menggabungkan dengan beberapa isu yang dibawa oleh G20, terutama mengenai green economy, karena kita sebagai presidensi G20 mengangkat isu tentang green economy. Nah, dari catatan yang kemudian dalam diskusi tadi bisa saya sampaikan kepada Anda juga dan diinformasikan kepada pemirsa bahwa ketika kita bicara mengenai green economy, ini memang saat ini masih sangat minim, Tiara, dan tentunya apabila ingin dikembangkan ada effort yang besar yang mesti dilakukan, bukan hanya dari industri finansial sendiri untuk bisa membiayainya, tetapi juga butuh dengan pemerintah agar apa yang kemudian dibawa oleh presidensi G20 terutama mengenai green economy ini bisa terimplementasi dengan baik. Oleh karenanya ke depan tentu mesti ada komunikasi lebih lanjut, sinergi yang lebih baik lagi agar pertumbuhan dari industri finansial dan juga perbankan bisa lebih baik, dan tentunya green economy yang diharapkan bisa tercapai agar isu-isu yang diusung oleh presidensi G20 yang saat ini dipegang oleh Indonesia benar-benar bisa terimplementasi dengan baik. Tiara, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Brigita Manohara melaporkan langsung dari Singapura. Selamat bertugas kembali.